Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan Tugas Lapangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, yang terhormat Kepala Puskesmas Kesehatan Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai mari kita buka sesuatu yang politik dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang serta pemaparan soal tanggal kegiatan Puskesmas Purwokerto Timur dengan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tim penilaian atau verifikasi lapangan penguatan KIA untuk PMT dan intervensi serentak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang ibu-ibu semua. Alhamdulillah bahagia sekali kami semua tersanjung. Ibu ini dikunjungi Bu Pucung, Uni. Biasanya ketemunya di Zoom, kemudian kemarin di Jahe, Ibu ya dan Ibu In sudah semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati tim dari Dinas Kesehatan, Bu Paki, Bu Ayi, Mbak Rina dan teman-teman semua. Teman-teman dari Puskesmas Purwokerto Timur 2 yang kami hormati juga. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini yang cerah ceria dan penuh semangat ini kita bisa berkumpul bersama di aula kami tercinta Ibu di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Kami mengucapkan selamat datang dan inilah Puskesmas kami Bulis. Kami berproses, kita mencoba untuk terus berproses dengan perubahan-perubahan yang ada di Kementerian Kesehatan dan di dinas juga kami mencoba sebisa kami, seadanya kami, tapi kami selalu mencoba untuk bisa berbuat atau melaksanakan yang terbaik menurut sebisa kami terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini yaitu tentang intervensi serentak dan PMT dan EU. Kami mencoba untuk menyampaikan profil puskesmas kami. Puskesmas kami, puskesmas rawat jalan perkotaan Ibu. Wilayah kami hanya 3 kelurahan, ya. Jadi istilahnya apa ya Bu? Kami itu pusat kota, jadi yang punya alun-alun, punya kabupaten kita. Ya. Jadi dari 3 kelurahan ini wilayahnya hanya 450,42 hektar, RW-nya 29 dan RT-nya 155. Penduduk kami juga secara penduduk kita tidak terlalu banyak, hanya 29.190 ya. Komposisi laki-laki dan perempuan hampir sama. Ini penduduk yang ada ber-KTP di wilayah kelurahan kami, Tokanegara, Purwokerto dan Kranji. Dari 3 kelurahan dan jumlah penduduk yang ada, ini istimewanya tempat kami Ibu. Jadi tempat kami pasienkesnya paling banyak se-Kabupaten Banyumas. Jadi ada 29 pasienkes dan kami alhamdulillah dikelilingi rumah sakitnya 5 Ibu. Dokter praktek mandirinya 6, kliniknya 12 dan skincare-nya banyak ada 6. Jadi
Jadi teman-teman kami cantik-cantik semua Bu. Iya, glowing ya. ILP-nya ada 33. Kami mencoba setiap RW, alhamdulillah kita sudah launching ada 33 ILP. Tetapi mohon maaf, pustunya kami belum, karena memang sebelumnya kami tidak ada pustu, sehingga untuk pustu baru pengajuan Ibu. Kemudian yang luar biasanya lagi, sekolah kami ada 47 sekolah Ibu. Jadi istilahnya sekolahnya itu ngumpul di tempat kami dan favorit semua ya. Jadi TK-nya ada 27, kemudian SD-nya 22, SMP 10, dan SMA 15. Itu selayang pandang sekilas terkait dengan PMT dan intervensi serentak, karena nanti hubungannya dengan sekolah. Jadi kami profil secara singkat aja. Kemudian kami melaporkan untuk yang PMT nya. Jadi DPRS kami bulan Agustus alhamdulillah ada 100%. Okay. Kemudian yang di bawah ini adalah angka stunted, mohon maaf judulnya kok nggak ada yang bawahnya. Jadi stunted kami ada di angka 9,71% ya, untuk per bulan September ini. Tertinggi bulan Juli kami sempat di angka 19,4. Alhamdulillah, terima kasih ada bantuan PMT dan turun sampai bulan September ini adalah di angka 9,71%. Oke, lanjut. Ini adalah jumlah balitanya yang standar per September ini. Untuk balita ada 33 anak, dan untuk balita artinya yang 3 tahun ke atas adalah di 52 anak. Ini adalah sasaran PMT lokal. Dari BOK kita alhamdulillah dapat 49 bantuan. Kemudian untuk PMKU dengan berat badan kurang ada 15 anak, weight sheltering ada 141, dan posting ada 10. Untuk ibu hamilnya dari BOK ada 30, dan dari PMKU ada 3 ibu hamil yang mendapatkan PMT lokal. Ini proses pemberian PMT lokal, Ibu. Yang pertama adalah bulan Juni untuk underweight 80%, lulus 12. Belum lulus ini Bu masih ada 3. Artinya dari yang belum naik, yang belum itu ada 3. Kemudian weight factoring juga progresnya adalah 80%. Kemudian bulan Juli weight factoring 86,7%, dan di bulan ini bulan September progresnya adalah di angka 95,12%. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada untuk program PMT. Jadi yang pertama adalah sebetulnya sebelum sosialisasi ini kita bertemu dulu dengan stakeholder. Jadi dengan Pak Camat, kemudian dengan kepala dengan lurah, PKK, FKK, kader, kita duduk bersama untuk menyampaikan program PMT ini, termasuk nanti siapa yang mau memasak dan sebagainya. Setelah itu kemudian kami mengumpulkan sasaran di sebelum PMT ini, kita mengumpulkan ke sasaran yang ada. Jadi sasaran yang ada itu kita mengumpulkan, kita sampaikan informasi bahwa akan ada kegiatan PMT lokal, dan alhamdulillah ini adalah sasaran yang ada. Kita berkumpul. Selanjutnya next, setelah kita melaksanakan sosialisasi, kemudian sudah tertunjuk siapa yang akan memasak dan sebagainya. Ini adalah proses pengolahan PMT-nya. Ya, ada di Bogor, ada di Pakanji, dan ada di Soka Negara. Lanjut. Sebelum memasak kita ada pelatihan dulu ya. Jadi ibu-ibu yang memasak ini kita lakukan pelatihan, dan saat pelatihan kita bersama-sama dengan jejaring, yaitu rumah sakit pendamping, rumah sakit Cinta Kasih, itu ada pelatihannya. Dokumentasinya menyusul ya, karena ini tertinggal dokumentasinya. Ini hasilnya Ibu. Dari proses ini teman-teman kader alhamdulillah menjadi bisa memasak, dan ini adalah hasil PMT lokalnya. Lanjut.
Setelah itu adalah distribusi PMP. Untuk distribusi PMP, masing-masing kelurahan ada keunikan sendiri-sendiri. Ada yang dari Kranji, yaitu melibatkan dari kelurahan, pegawai kelurahan ya. Kemudian kalau dari Purwokerto ada kader yang memang bertugas selain memasak juga untuk distribusi. Begitu juga untuk Sokan Negara. Selain itu juga PKK-nya juga ikut mengantar untuk PMT tersebut. Lanjut. Setelah itu adalah pemantauan balita. Jadi setiap 1 minggu sekali dilaksanakan pemantauan untuk baik itu berat badannya, tinggi badan atau panjang badan, tingkat kepala dan sebagainya. Ya. Nanti hasilnya mungkin ada disampaikan Mbak Cindy yang nanti ada ya sekalian. Lanjut, ini yang untuk ibu hamil. Di ibu hamil juga kita lakukan pemantauan dan kunjungan juga ke ibu hamil tersebut. Selain itu, selain pemantauan kita juga melakukan edukasi untuk ibu hamil berarti sesuai dengan usia kehamilannya. Ini kalau tidak salah hamilnya masih hamil trimester 1 ini bersama Pak Puput di Kelurahan Sokan Negara. Kita menyampaikan informasi tentang hal-hal atau makanan yang bagus untuk usia kehamilan trimester 1 pada ibu tersebut. Lanjut. Kemudian ini inspeksi tempat pengolahan PMT-nya Ibu Bapak ya. Jadi ini dilakukan tim yaitu dari petugas gizinya, dari casering-nya atau sanitariannya. Kita melaksanakan berbagi tim, ada juga dari tim UKM-nya untuk melaksanakan pemantauan atau inspeksi tempat pengolahan PMT-nya. Lanjut. Ya, itu yang untuk PMT-nya Ibu. Nanti ada perwakilan balita yang akan didatangkan untuk nanti Ibu mungkin bisa menanyakan secara langsung. Selanjutnya adalah gerakan aksi bergizi serentak yang dilaksanakan di wilayah puskesmas kami. Yang pertama adalah senam bersama. Jadi di SMK di sekolah tadi 25 kita laksanakan semua dengan jumlah sasaran murid lebih dari 15.000 ya kalau sampai SMP dan SMA murid kami 15.000, separuh dari jumlah penduduk yang ada di wilayah kami. Itu masih SMP SMA Bu, sambil curhat. TK dan SD-nya lebih dari secara kependudukan penduduk kami sedikit, tetapi secara pelayanan karena berdasarkan wilayah penduduk yang kita tangani atau kita hadapi itu bisa 2 kali dari jumlah penduduk yang ada. Kami belum bercerita tentang kantor. Hampir semua kantor tertumpuk di wilayah kami. Jadi pos birunya dan sebagainya juga kami. Jadi ya semangat Ibu ya, tetap harus semangat ya. Itu ini SMK Surabaya, SMP 3 muridnya hampir 1000-an. Lanjut. Selain itu kita sarapan bersama. Jadi untuk kegiatan ini kita menyampaikan dan sudah lebih dari 50% sekolah yang membuat ini sebagai agenda rutin bahwa setiap minggu sekolah-sekolah sudah melaksanakan sarapan bersama yang dibawa sendiri oleh muridnya, kemudian senam dan minum tablet tambah darah. Ya lanjut, ini sarapan bersama, ini pemberian tablet tambah darahnya Bapak dan Ibu. Ini contoh di SMP Susteran dan di SMA 4 ya. Itu kemudian selanjutnya adalah juga dilaksanakan edukasi kesehatan. Jadi untuk edukasi kesehatan kita juga alhamdulillah karena jejaring istilahnya kita berkolaborasi dengan jejaring-jejaring yang ada di wilayah kita. Jadi seperti di SMA 4 kemarin juga dengan Mediko, kemudian juga dengan rumah sakit dan kami juga melibatkan PSC 119. Jadi ini fotonya nggak ada ya, yang latihan di dasar, di bantuan di dasar kita juga sampaikan ke anak-anak kita di level SMP dan SMA ya semuanya. Lanjut. Ini pemeriksaan HB. Jadi kami ini Bapak Ibu, istilahnya karena sekolah kami banyak, kami ketok pintunya sekali. Jadi ketok pintu sekali ke sekolah. Apa nih kegiatan-kegiatan yang sasarannya itu anak-anak? Jadi ada HB, ada senam bersama, kemudian ada sarapan, minum tablet tambah darah, dan ya ini pemeriksaan HB. Ini kemudian pemeriksaan
juga sekalian, ya, jadi satu tim itu bergerak bersama ke sekolah-sekolah, ya, dalam kegiatannya sama. Pemeriksaan kesehatan karena hiburan kita melibatkan selain jejaring juga kader kesehatan yang ada di sekolah. Jadi kita ada pertemuan rutin dengan kader kesehatan remaja atau kader kesehatan sekolah yang ada di wilayah sekolah. Ini adalah di SMA Negeri 2 yang nanti kita kunjungi sebagai sampel untuk kegiatan aksi bergizi dan intervensi serentak. Ini SMA 5, ya, lanjut. Nah, kemudian juga ini adalah kegiatan UBM, upaya berhenti merokok. Jadi kita juga satu rangkaian tadi, kok videonya sekali, jadi ada kesehatan, juga ada untuk UBM, itu ada Mbak Asih protesnya dengan Mas Wisnu, PJ UBM sama Mas Faris, ya. Lanjut. Ini adalah kegiatan ASIS, juga kita bersama-sama di sekolah, ya. Diadakan muridnya dan SMKN 2. SMK 2 itu banyak sekali muridnya yang laki-laki, hampir lebih juga ya Mbak Sia. Itu Ibu untuk kegiatan yang berkaitan dengan intervensi serentak, ya, untuk kegiatan kami di wilayah Puskesmas Purwokerto Timur 2. Izin, ini ada video mau disajikan, ya, mau dipilih yang mana? Ya, kita mau memilih.
kegiatan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selalu support dan mendampingi kami, juga teman-teman dari Puskesmas Purwokerto kedua yang selalu semangat Ibu, dan salah satunya alhamdulillah semuanya udah Bu di sini Bu. Jadi kami saya Bu sama Bu Susi Ibu ya. Yang lain alhamdulillah mudah-mudahan jadi lebih cepat dan tidak apa ya, tidak kaget mungkin ya, seperti saya yang sudah SPW. Mungkin itu Ibu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika dalam kegiatan-kegiatan kami masih banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya bersama dari Edukasi Lapangan Kesehatan Strategi Jawa waktu yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti Pak Puskesmas Purwokerto kedua serta saudaranya, dan nanti teman-teman Pak dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Banyumas, dan menurut saya mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, saya perkenalkan sekaligus nanti ini adalah Bu Pujo dari Deskripsi, Luis dari Yankes, bidang Yankes, kemudian ada Deobias itu dari Humasnya Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Betri dari Deskripsi, dan saya sendiri dari Deskripsi. Itu tim kami berlima. Insya Allah nanti akan melakukan verifikasi. Jadi sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan, kita semua di Dinas Kesehatan Kabupaten bahwa sebagai upaya untuk memotivasi sekaligus mengapresiasi kerja keras dari teman-teman di kabupaten, di puskesmas dalam upaya-upaya penurunan AKB, dan sekaligus juga stunting, khususnya melalui kegiatan yang belum saja usai, gitu ya, yang kita banyak tenaga, barangkali teman-teman di Zoom hampir setiap hari, laporan atau isi laporan sebenarnya setiap hari ya, yaitu pada bulan Juni 1 bulan penuh ya, provinsi setempat. Kemudian bulan berikutnya ada gerakan aksi bersih serentak juga 1 bulan. Menyusul kemudian ini sekarang SSBI ya, jadi nggak ada istirahatnya ya, ya nggak ada istirahatnya. Ini sebagai apresiasi dan sekaligus juga motivasi akan diberikan penghargaan gitu ya kepada kabupaten kota yang nanti terbaik dari yang baik, karena semua sudah baik gitu ya, sudah kerja keras gitu. Dari 35 kabupaten kota sudah tersaring gitu berdasarkan data sekunder yang ada berbagai aplikasi. 7 kabupaten termasuk Banyumas masuk ke dalam komunikasi. Ya, di kabupaten itu kita lakukan kunjungan lapangan. Ini hari yang keempat, yaitu kabupaten kota keempat yang kami kunjungi. Semuanya bagus Bu. Kalau boleh semua hari satu gitu ya, tapi kan nggak bisa. Ya, jadi hari keempat, mudah-mudahan nanti tapi nggak kalah bagusnya ya. Tapi saya yakin sebenarnya sudah bagus semua saya sampaikan. Jadi 7 itu ya, itu nilainya hampir sama, aja yang sama gitu Bu. Jadi dari kriteria yang sudah kami tentukan sebelumnya, rencana kami ambil 6 besar gitu ya. Kemudian dari 6 akan kita produksi kami 3 besar. Tapi ternyata jadinya 7 karena ada nilainya sama gitu ya. Rasanya enggak ini ya, enggak sampai hati gitu ya, kalau sama tapi drop 1 gitu ya, apa dulu-duluan urutan gitu ya, kasihan juga gitu ya. Dilema juga gitu kemarin. Jadi kok jadinya 7 gimana gitu ya, padahal kita punya ininya 6. Oke lah, terus kita komunikasikan dengan pimpinan.
setuju saja ya, karena memberi kesempatan juga gitu ya, karena berdasarkan data survei yang ada yang sama, maka kita beri kesempatan yang sama juga untuk kita lakukan verifikasi ulang. Apa yang diverifikasi tentu saja yang terkait dengan kegiatan tadi. Jadi ada HAX, kemudian DEX, dan yang ketiga adalah sekaligus memantau pelaksanaan review lokal di kabupaten kota. Ya. Kami juga sebetulnya ada tim juga untuk memantau review ini ya, review, tapi timnya berbeda lagi. Jadi mas tidak ya, tidak ada itu ya. Ada lokasi sebagai pemantauan review ya, karena review ini kan pemantaunya lintas sektor gitu ya, jadi ada karena duitnya tidak di kami sebetulnya kan, jadi duitnya ada di BKD, dia pemantauan juga bersama-sama dengan BKD, ada betapa ada apa namanya cekda juga. Nah nanti kebetulan ini juga alhamdulillah juga ya, tapi kami nanti sebenarnya juga akan lihat itu sudah mohon sasaran yang akan kita lakukan wawancara ini juga sasaran yang mendapatkan review tersebut ya. Dan sekaligus apa namanya yang langsung gitu ya secara real di lapangan, dan ternyata dari 3 kabupaten kota yang sudah kita kunjungi ya di lapangan banyak sekali hal yang tidak kita juga sebelumnya gitu ya, ya di atas kertas dan di lapangan ternyata beda. Jadi banyak hal-hal yang di luar perhitungan gitu ya Bu ya. Jadi itulah perlunya memang kita sekali-sekali turun ke lapangan sehingga pada saat merancang di atas meja itu tergambarkan di sekitar teman-teman di lapangan gitu ya. Masalah memasak saja satu persoalan gitu. Kalau sasarannya sedikit angel ya, tapi kalau sasarannya banyak berat juga gitu ya. Jadi itu yang di lapangan memang kenyataannya banyak hal yang itu ya, luar apa namanya realita gitu saat merasa semua itu barangkali Ibu. Jadi nanti kita tidak usah dianggap terlalu, ini bukan penilaian ya lomba ya, tapi memang betul ada penghargaan, tapi untuk apresiasi. Jadi fokusnya kebetulan Kabupaten Kalimantan menunjuknya di sini gitu ya, tapi penilaiannya sebetulnya secara apa ya, kenapa ini di sini berarti ya bagus gitu ya, nggak mungkin pilih yang jelek ya pasti dipilihnya yang bagus. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lancar dan apa namanya sesuai yang apa yang kita dapatkan berdasarkan